Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas individu media pembelajaran SD. Untuk materi yang akan disampaikan mengenai tentang kenampakan alam dan sosial budaya yang ada di Indonesia. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak atau dapat terlihat oleh mata kita. Kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan perairan. Yang pertama ada wilayah daratan. Wilayah daratan dibagi menjadi 6 wilayah. Yang pertama, daratan rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daratan rendah banyak dimanfaatkan manusia untuk kegiatan pertanian, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, daratan tinggi adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk. Pada wilayah daratan tinggi juga banyak dilakukan aktivitas pertanian. Pertanian yang ditanam berupa teh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga ada gunung. Gunung adalah daratan yang mencapai tinggi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Jenis gunung yang ada di Indonesia ada dua, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Yang keempat ada pegunungan. Pegunungan adalah daerah berbukit-bukit yang memanjang, seperti Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah. Nah, untuk yang selanjutnya ada pantai. Daratan pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Wisata laut yang terkenal di Jawa Timur salah satunya adalah wisata Bahari Lampongan. Selanjutnya, yang terakhir ada tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Contoh tanjung adalah Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Priok di Jakarta. Yang kedua ada wilayah perairan. Wilayah perairan ada 3 macam. Yang pertama, selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan antara dua pulau. Contoh selat di Indonesia yang terkenal adalah Selat Sunda. Yang kedua ada teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Dan yang terakhir ada sungai. Sungai adalah air yang mengalir di daratan, seperti Sungai Bengawan Solo yang berada di Solo. Materi selanjutnya tentang kenampakan sosial budaya di Indonesia. Kenampakan alam Indonesia menunjukkan keragaman sosial budaya. Adapun pengaruh kenampakan alam Indonesia dapat dilihat dari segi keanekaragaman budaya, antara lain dari segi suku bangsa dan budaya setempat. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap satu pulau dihuni oleh beberapa suku bangsa yang memiliki kebudayaan beragam. Berikut adalah beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada suku bangsa Jawa. Mereka menempati wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian yang kedua, ada suku bangsa Sunda. Suku Sunda dapat ditemui di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Untuk selanjutnya, ada suku bangsa Batak. Suku bangsa ini menempati wilayah Sumatera Utara. Suku bangsa Batak terdiri dari berbagai kelompok seperti Batak Karo, Mandaling, Toba, Angkola, dan Simalungun. Nah, yang terakhir ada suku bangsa Dayak. Suku bangsa Dayak menempati wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Dayak dan bahasa Nguju. Salah satu bentuk keragaman budaya setempat itu dapat berupa pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, alat musik, adat istiadat setempat, serta makan khas daerah setempat.
Di bawah ini ada beberapa contoh budaya setempat. Yang pertama ada foto dari rumah adat khas Papua. Kemudian itu foto tarian daerah berasal dari Aceh. Yang terakhir ada salah satu alat musik daerah khas Jawa Barat yang bernama angklung. Selanjutnya ada cara menghargai dan melestarikan budaya bangsa. Menghargai keberagaman budaya bangsa. Persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan bangsa untuk menuju ke arah kemajuan. Cara menghargai keragaman budaya bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda ras, suku, maupun agama. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Kemudian, juga saling mengenal budaya satu sama lain. Selanjutnya, tidak bersikap rasis terhadap teman yang tidak mempunyai kesamaan terhadap kita. Kemudian selalu menjunjung tinggi sikap persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, bersikap pluralisme atau menerima keberagaman. Selanjutnya, cara melestarikan budaya bangsa, seperti menerima dan menghormati suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian, mempelajari dan mengembangkan kebudayaan daerah sendiri. Yang terakhir, dapat mempelajari kebudayaan dan kesenian daerah lain dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.